juga penulis buku dari penulis buku Saham Syariah Pemula. Kami ucapkan selamat datang kepada Mang Amsi, dan kami pula ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu dan sharing kepada kita semua. Kita mulai saja ya teman-teman yang telah menghadiri pada kajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama alangkah baiknya kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga alangkah baiknya kita curah limpahkan salat beserta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kezaliman hingga zaman terang benderang dengan ilmu hingga sampai saat ini. Perkenalkan semuanya, saya Fikri Fahri Amali, saya sebagai moderator pada kajian diskusi kajian ekonomi Islam pada hari ini. Pada Senin 5 Oktober 2020, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Persiapan Pendidikan Ekonomi Bisnis mengadakan kajian ekonomi Islam dengan tema potensi investasi saham syariah di masa pandemi. Dilatar belakangi dengan melihat pada tahun 1998 yang mana bank syariah sangat kokoh dibandingkan bank konvensional, yang mana banyak bank konvensional yang kita ketahui banyak yang dilikuidasi. Akan tetapi bank syariah yang mana merupakan emiten syariah sangat kokoh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pada masa tahun 2020 di masa pandemi ini, bank syariah, yaitu emiten syariah, yang mana sahamnya bisa diperjualbelikan di publik, ataupun emiten-emiten syariah yang bukan juga lembaga non-bank, apakah banyak terdampak oleh pandemi ini, ataukah kuat dan kokoh seperti tahun 98, yang mana akhirnya bisa menjadi solusi bagi para investor untuk berinvestasi pada saham syariah di masa pandemi ini. Terlebih lanjut, di sini pun ingin ada bahasan lebih dalam mengenai apa saja sih hal-hal fundamental perbedaan tentang antara saham syariah dan juga saham konvensional, dan juga bagaimana potensi investasi saham syariah di masa pandemi saat ini, dan haruskah kita investasi saham syariah pada saat sekarang. Karena itu, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Persiapan Pendidikan Ekonomi mengundang pemateri yang sangat paham mungkin ya, sangat ahli di bidang saham syariah, yaitu Kang Amsi, lebih dikenal Mang Amsi, dengan nama lengkap Pak Asep Muhammad Saiful Islam, SPD, MAD. Berikut untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Kang Amsi, Mang Amsi, untuk memberikan materi kepada kita semua. Silahkan untuk Mang Amsi untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Kang? Oke. Saya izin share ya, teman-teman. Sebentar. Sebentar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Persiapan fakultas atau prodi nih, fakultas ya? Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Kang. Jadi sekarang misah dari IPS ya? Misah. Saya waktu itu masuknya masih IKIP Bandung kan, jadi ya, Kang. masih IKIP Bandung, jadi
Dulu kalau nggak salah ekonomi itu ada di FPIPS ya. Sekarang berarti udah spin off misalnya ya dari PS dan Mas. Jadi buat Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih kepada teman-teman dari HMI Korkom UPI juga. Kebetulan saya pernah di LK 1-nya dulu. Dan mungkin juga teman-teman kenal dengan Kang Arfian. Siapa? Beliau udah orangnya. Makasih Kang nih udah Bapak memberikan kesempatan buat sharing di teman-teman UPI. Jadi saya serasa bernostalgia nih kalau, dan ini adalah pertama kali ya, saya diundang di UPI meskipun secara virtual di alma mater saya. Jadi terima kasih buat teman-teman dari HMI PEB UPI ya. Oke, mohon maaf kalau saya ini live-nya dari sekolah teman-teman, jadi dari Man 3 Cianjur ya, dari kantor nih. Jadi kita jadi dokter dulu nih ceritanya. Nah, apakah sekarang sebentar, saya masih belajar kalau meet ya teman-teman. Siap Kang. Oke, sebentar ya. Kayaknya harus satu punya. Nah, udah ya. Jadi kita mulai, kalau perkenalan kayaknya sudah cukup deh. Tadi udah sangat detail begitu. Tapi sekaligus malu saya karena ya, mungkin nanti penjelasannya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Terus sampai ngopi ya, karena jam-jam segini mah jam biasa. Oke. Kita mulai dari sini aja dulu ya. Jadi sengaja saya ubah itu tab di atasnya itu jadi hijau hitam sesuai dengan warna HMI. Kita mulai dari saya yakin kalau yang kuliah kalau di UPI sudah ada ekonomi syariah kah? Belum ya kayaknya. Atau ada jurusannya S1 ekonomi syariah gitu? Adanya ilmu ekonomi keuangan. Oh itu ya, ilmu ekonomi keuangan Islam itu di bawah FPEB fakultasnya ya? Ya Kang. Oke. Jadi kita mulai dari sini. Jadi kalau kita bicara tentang sebelum masuk ke investasi lebih lanjut, kita akan bicara tentang landasannya dulu. Jadi landasan investasi itu bagi saya yang pertama ya tentunya ayat tentang ekonomi ya. Kenapa? Karena yang melandasi investasi kan tentunya ada dominan tentang ilmu ekonomi di situ. Dan perlu teman-teman, dan ini saya hanya sekedar mereview kembali lah, karena saya yakin kalau teman-teman yang backgroundnya ekonomi mungkin sudah mempelajari ini. Tapi setahu saya, karena kebetulan juga dulu ketika di UPI tadi juga mungkin disebutkan, saya juga sering ikut di Fahmil Quran, dan salah satu pertanyaan yang paling sulit ditanyakan adalah ketika harus menghafal surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Kenapa? Karena ayatnya sangat panjang, memenuhi satu halaman penuh. Tapi yang perlu teman-teman cermati adalah ayat terpanjang ini merupakan ayat yang menceritakan tentang akuntansi ya, lebih tepatnya seperti itu, tentang transaksi, tentang akad, tentang pentingnya saksi dalam bertransaksi dan seterusnya. Jadi kalau kita merujuk ke ayat ini, sebenarnya Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa orang Muslim itu harus melek finansial begitu, harus melek akuntansi, juga harus cakap bertransaksi gitu. Bukan hanya, dan di sini juga kalau kita lihat di perintahnya gitu juga bicaranya tentang ibadah finansial gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqdubuh gitu. Biasanya kalau ya ayyuhalladzina amanu kan dibarengnya dengan sesuatu yang sifatnya ibadah gitu, seperti ba'alaikumusiyam atau aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi di sini justru bicara tentang jika kalian saling berutang maka dalam waktu yang tertentu maka tuliskanlah itu. Jadi di sini sebenarnya
Al-Quran mengisyaratkan pentingnya belajar ekonomi dan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu. Yang kedua, di surah An-Nisa ayat 9. Di surah An-Nisa ayat 9 ini, Al-Quran menjelaskan tentang kekhawatiran seseorang, atau harusnya seseorang itu khawatir ketika meninggalkan generasinya yang lemah ya, meninggalkan generasi yang lemah, baik secara akidah, kemudian juga secara pendidikan dan juga finansial. Kenapa seperti itu? Karena di hadis Rasul disebutkan bahwa kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup itu jauh lebih penting daripada kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan kekurangan gitu. Jadi asbabul wurud hadis tersebut atau sebab turunnya hadis tersebut karena ada seorang ahli waris yang seseorang yang ingin berwasiat lebih dari sepertiga kalau tidak salah, tapi Rasul menegurnya lebih baik kamu sisakan untuk keturunanmu. Jadi di sini kita diajarkan untuk menyiapkan generasi yang kuat secara finansial gitu ya, generasi yang mandiri dan tidak tergantung dari orang lain. Kemudian juga yang paling mendasar lainnya adalah surah Yusuf ayat 47. Jadi surah Yusuf ayat 47 ini itu bicara tentang takwil Nabi Yusuf terhadap mimpi raja yang saat itu bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus ya. Dan usulan Nabi Yusuf kepada raja itu adalah menyiapkan lumbung supaya menampung hasil panen yang di masa melimpah atau di masa gemilang untuk persiapan di masa malang, atau kalau dikaji secara modern menyimpan sesuatu di masa laris begitu ya, untuk di masa krisis, atau kalau mungkin yang belajar financial planning itu kita sebut dengan emergency fund atau dana darurat ya. Dan saya kira ini tidak perlu dijelaskan kalau di depan teman-teman karena sudah paham adanya inflasi ya. Saya hanya memberikan ilustrasinya seperti ini saja. Nah, jadi kalau teman-teman tahun 94 beli satu paket nasi dan ayam di KFC, itu harganya Rp1.708. Karena mungkin memperingati 17 Agustus, jadi 1708 atau 1708. Tapi di tahun 2020, di ketika HUT RI tahun ke-75, harganya 75.000 bertiga, artinya satu porsi ayam dengan nasi itu 25.000. Artinya dalam waktu sekitar 26 tahun, harga satu paket ayam dan nasi itu sudah melonjak lebih dari 10 kali lipat ya. Dan itu mungkin menggambarkan penurunan daya beli ya. Kalau dulu uang 2.000 itu bisa beli ayam dan nasi. Kalau sekarang uang 2.000 itu mungkin cuma bisa bayar parkirannya KFC gitu kalau ada parkiran, tapi jarang ya ada parkiran KFC 2.000. Oke. Nah, kalau yang mungkin teman-teman juga yang suka motor. Saya juga sempat kaget ketika ada teman saya ngupload yang gambar sebelah kiri. Di situ terlihat bahwa ada harga motor yang paling mahal itu sekitar 444.000. Saya kaget karena ternyata tahunnya tahun 74 itu. Sementara di tahun 2020 harga motor yang setara dengan harga paling mahal itu ada di kisaran 50 juta lebih. Artinya dalam waktu sekitar 46 tahun harga motor sudah melonjak gitu ya. Dulu mungkin harga uang 500.000 tahun 74 itu bisa beli motor Honda paling mahal. Kalau sekarang mungkin cuma bisa beli bannya doang atau 2 ban depan dan ban belakang ya kalau motor yang Supra X biasa. Nah, itulah bukti nyata adanya inflasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Intinya investasi itu membeli sesuatu atau menanam sesuatu dan diharapkan pada masa yang akan datang itu bisa dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Jadi syaratnya investasi itu berhasil adalah ketika apa yang dibeli itu menghasilkan sesuatu yang tumbuh di masa depan. Nah, demikian halnya juga di pasar modal. Jadi sebenarnya sih di pasar apapun ya, properti, kemudian emas, selama itu niatnya untuk menumbuhkan nilai, itu disebut dengan investasi. Yang membedakannya adalah objek yang dibelinya saja. Ketika di pasar modal berarti objeknya adalah modal kepemilikan, maka kita sebut sebagai saham ya. Nah, di saham ini juga
asetnya itu bentuknya saham, kemudian keuntungannya ada capital gain dan dividen ya. Kalau capital gain itu kan selisih antara harga jual dibanding harga beli. Misalnya kita beli saham ABCD di harga 1.000, kemudian dijual di 1.200, maka kita sudah untung 20%. Kalau dividen itu adalah bagi hasil yang kita dapat rutin minimal setahun sekali, kalau yang bagi dividen. Karena ada banyak juga perusahaan yang tidak bagi dividen. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan dalam memilih investasi adalah risikonya, gitu ya. Jangan sampai tergiur dengan returnnya atau imbal hasilnya saja, tapi kita melupakan risiko. Risiko yang pertama adalah dananya mungkin kurang ya. Misalnya kalau kita mau beli satu instrumen minimal 1 juta, ternyata uangnya nggak cukup kan seperti itu. Kemudian juga yang lainnya ada yang harus diperhatikan adalah instrumennya apa, tujuannya untuk apa, jangka waktunya berapa lama, keuntungannya apa saja, dan risikonya seperti apa. Nah, tadi ada pertanyaan apa sih yang membedakan antara investasi konvensional dengan investasi syariah. Nah, ini ringkasan saja ya teman-teman, mungkin nanti sudah banyak baca, jadi dari tujuan juga sudah berbeda ya. Kalau konvensional mungkin lebih ke return gitu ya, yang penting untung gitu. Tapi kalau syariah itu ada filantropinya, selain untung juga harus berkah, harus memberikan kebermanfaatan, kebermaslahatan buat banyak orang gitu. Dari pengelolaan pun berbeda. Konvensional tidak ada screening, tidak ada saringan, apapun bisa dibeli begitu. Tapi kalau di syariah ada screeningnya. Untuk return juga ada cleansing ya di syariah. Saya kira ini nanti dibaca saja. Kemudian juga pengawasannya kalau syariah ada di Dewan Pengawas Syariah. Akadnya juga lebih lebih dihati-hati gitu, lebih diperhatikan. Kemudian transaksinya juga harus syariah compliance, ada transaksi yang tidak dibolehkan, dan penempatan instrumennya juga tidak sebebas konvensional, jadi hanya berinvestasi di instrumen yang sudah dinyatakan syariah oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika berinvestasi adalah trilogi investasi yang sering saya singkat menjadi GTMAN. GTMAN ini adalah goal atau tujuan, kemudian time frame atau jangka waktu, dan instrumennya apa gitu ya. Jadi sebagai contoh seperti ini, kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman yang masih kuliah misalnya punya tujuan ingin nabung buat apa ya, buat nikah misalnya, nikahnya berapa tahun lagi gitu, misalnya 5 tahun lagi, kemudian tujuannya nikah, waktunya 5 tahun lagi. Nah, instrumen yang cocok kira-kira apa? Semakin pendek jangka waktunya, semakin tidak disarankan untuk menyimpan di instrumen yang agresif atau yang volatilitasnya tinggi. Jadi kalau teman-teman tujuannya cuma 1 tahunan, maka tidak disarankan masuk saham, tapi masuklah di reksadana pasar uang syariah misalnya, seperti itu. Nanti kita jelaskan ya. Kalau ada pertanyaan, kapan sih mulai investasi? Saya sering mengatakan ini juga bahwa waktu adalah sahabat utama investasi. Karena itulah semakin cepat memulai, semakin besar potensi yang bisa kita dapatkan. Ini hanya ilustrasi saja ketika seseorang menyisihkan tabungan atau investasinya 500.000 per bulan, maka dalam usia 60 tahun pensiun, ketika dia mulai dari usia 20 tahun, kemudian juga disimpan di instrumen yang hasilnya 15% misalnya, maka itu bisa diasumsikan mendapat 11,5 miliar. Kalau mundur 5 tahun lagi itu 5,7, mundur 10 tahun lagi 2,8, dan seterusnya. Jadi semakin kita menunda investasi, maka semakin sedikit imbal yang kita bisa dapatkan di masa depan nanti. Jadi sahabat utama investasi adalah waktu. Dan kenapa saya selalu semangat ketika antusias lah ketika harus mengisi di depan mahasiswa atau pelajar, karena Anda semua itu punya variabel investasi yang tidak saya miliki, gitu, yaitu waktu. Waktu teman-teman ini lebih banyak, masih lebih panjang ketimbang saya. Katakanlah usia saya mungkin samalah dengan Kang Arfian gitu ya, udah masuk kepala 4 mungkin, seperti itu. Jadi ke pensiunnya bentar lagi gitu.
20-an tahun lagi, tapi teman-teman kan masih ada 30-an lebih tahun ya, atau 40-an bahkan kalau yang masih 20 tahunan. Artinya potensi 20 tahun itu dalam investasi kan ada the magic of compounding ya, ada keajaiban majemuk gitu, keajaiban imbal hasil majemuk. Jadi dalam beberapa tahun itu bisa berlipat ganda seperti itu. Nah, ini yang dimiliki oleh teman-teman. Instrumennya bisa beragam ya, bisa dari deposito, kemudian properti, emas, reksadana, dan saham gitu ya. Kalau properti itu kan kelebihannya dia cenderung naik tiap tahun. Kekurangannya likuiditasnya gitu kan, mencairkannya tidak semudah mencairkan di instrumen lain. Kalau emas kelebihannya juga sama, cenderung naik, tapi kekurangannya kalau emas sudah jumlahnya banyak, penyimpanannya yang tidak bisa sembarangan. Reksadana juga kelebihannya kita bisa menyicil instrumen investasi dengan harga murah, tapi kekurangannya mungkin kita tidak bisa memantau portofolio yang dibeli oleh manajer investasi. Kenapa? Karena kita tidak diberikan hak untuk mengatur isi dapur dari manajer investasi. Nah, kalau saham, kelebihannya kita bisa bebas mengatur, tapi kekurangannya kita harus memperhatikan kinerja dari perusahaan tersebut supaya kita tetap punya instrumen yang tumbuh. Nah, yang paling penting dari semuanya yang oleh teman-teman harus perhatikan adalah profil risikonya. Profil risiko itu teman-teman harus tahu sendiri gitu. Kira-kira kita cocoknya kemana? Misalnya apakah teman-teman ini defensif atau konservatif atau moderat atau agresif. Karena profil risiko itu yang menentukan instrumen apa yang cocok buat teman-teman gitu ya. Misalnya kalau profil risikonya defensif, maka tidak disarankan di saham. Sebaliknya kalau profil risikonya agresif, maka disarankan di saham seperti itu. Nah, ini ada award ya dari Global Islamic Finance Report 2019. Indonesia itu menjadi negara dengan ranking terbaik untuk Islamic Finance Country Index. Jadi indeks negara dengan keuangan syariah terbaik di dunia. Jadi dari tahun sebelumnya itu melonjak sekitar 5 peringkat gitu. Ketika saya bertanya kepada Kang Irwan waktu itu di Bursa Efek, beliau menceritakan kenapa Indonesia itu melonjak, karena di Indonesia itu memiliki potensi pertumbuhan yang masih tinggi begitu. Bayangkan oleh teman-teman, tingkat literasi kita itu masih di bawah 1%. Artinya kalau untuk ke 100% itu butuh 90% lebih atau bahkan 99% pasarnya belum tergarap. Artinya pangsa pasarnya itu masih sangat terbuka lebar dan itu memungkinkan ruang pertumbuhan yang lebih luas begitu ya, lebih cepat gitu. Dan ini juga tentunya didukung oleh pemerintah dengan adanya regulasi dan juga fatwa dari lembaga terkait. Nah, yang terbaru adalah bulan kemarin kita mendapatkan penghargaan di banyak bidang ya, tapi untuk di pasar modal sendiri mungkin ada secara kelembagaan Bursa Efek Indonesia itu menjadi Best Islamic Capital Market. Jadi pasar modal syariah terbaik di dunia untuk kedua kalinya tahun 2019 dan 2020. Ini adalah apresiasi yang patut kita banggakan. Kenapa? Karena orang luar pun sudah mengakui bahwa infrastruktur pasar modal syariah kita itu jauh lebih maju ketimbang negara lain dan lebih menguntungkan secara return juga, karena di riset tahun 2019 Indonesia itu menjadi bursa yang paling tumbuh dalam 10 tahun terakhir. Tapi ya sayangnya yang mendapatkan keuntungan itu bukan orang Indonesia kebanyakan, tapi orang asing. Di saat sebagian orang alergi dengan orang asing, tapi mereka justru lebih mengeruk keuntungannya dari pasar modal kita ketimbang orang kita sendiri. Memang secara jumlah investor, secara jumlah investor benar, domestik mendominasi, tapi secara nilai transaksi kita masih kalah. Nah, untuk teman-teman yang masih meragukan terhadap kesyariahan investasi di pasar modal, maka saya menyarankan untuk mempelajari dan mengkritisi juga fatwa MUI, nomornya gampang dihafalin, 20 40 80. 20 40 80, dan tahunnya juga diingat, 20 2001, 40 2003, 80 2011. Secara khusus 20 itu membahas tentang reksadana syariah, 40 membahas tentang
pasar modal dan prinsip syariah. Dan ini yang paling fenomenal tahun 2011 nomor 80, teman-teman boleh mengunduhnya, di bawah ada linknya. Itu bicara tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan saham ya. Ini lebih spesifik mengatur perdagangan saham. Dan setelah muncul fatwa nomor 80 ini, akhirnya terbit juga indeks saham syariah Indonesia per Mei 2011. Kemudian disusul di akhir tahunnya dengan SOTS, Sistem Online Trading Syariah, infrastruktur yang mendukung investor muslim untuk bisa bertransaksi sesuai dengan syariah. Jadi sebenarnya teman-teman, secara regulasi, secara fatwa, dan secara infrastrukturnya kita sudah dibantu banyak oleh pemerintah. Tinggal kita sebagai pelaku pasarnya memanfaatkan itu untuk menumbuhkan aset kita. Jangan sampai kita ketinggalan terus gitu karena orang lain lebih duluan masuk. Saham syariah sendiri kita bisa artikan sebagai bukti pemilikan perusahaan yang perusahaannya itu sudah dinyatakan syariah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kalau kita kaji fatwa DSN UMI nomor 80, sebenarnya ada tiga hal pokok yang diutarakan dalam fatwa tersebut. Yang pertama, menegaskan bahwa transaksi saham di bursa itu benar-benar jual beli, bukan judi gitu ya. Prinsipnya buy al-musawam, akadnya adalah jual beli yang berkelanjutan atau continuous auction gitu, lelang berkelanjutan. Yang kedua, aturan transaksi yang syariah itu adalah ketika barang yang dibelinya syariah, dan yang kedua, transaksi yang dilakukannya syariah. Dan yang ketiga, ini juga yang sering ditanyakan, apakah boleh, nah kemarin kita jadikan semacam anekdot kan, odading mang oleh, gitu. Karena lagi viral atau di Bandung biasa, odading mang oleh, one day trading memang boleh. Nah ini landasan fatwanya ini nomor 3 gitu. Jadi odading mang oleh mah biar viral aja, biar mudah dihafal gitu. Tapi sebenarnya sih lebih rincinya adalah aturan nomor 3 ini. Saham yang sudah dibeli dan match gitu ya, itu boleh dijual kembali meskipun penyelesaian transaksinya baru T+2 sesuai dengan prinsip qabad hukmi. Nah, perlu diketahui juga bahwa di Indonesia itu saham syariah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah perusahaan aktif dan yang kedua adalah perusahaan pasif. Yang aktif itu adalah emiten yang dari awal sudah menyatakan diri sebagai kami inilah perusahaan syariah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diharuskan sebagai sebuah entitas syariah. Misalnya harus ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, sementara yang lain itu pasif, artinya mereka tidak menyatakan diri sebagai emiten syariah tapi dinilai oleh pihak ketiga yaitu OJK dan DSN MUI. Nanti kita bahas lebih detail ya. Jadi kriterianya apa sih? Kriterianya yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Yang kualitatif itu bicara tentang bagaimana perusahaan tersebut tidak melanggar hukum syariat dari sisi operasional. Yang kedua, kuantitatif terbagi 2. Yang pertama rasio utang terhadap aset, dan yang ketiga adalah yang pertama ya, kuantitatifnya itu rasio utang, yang kedua total pendapatan non halal. Di kita masih toleransinya masih longgar. Untuk utang bisa 45% yang ribawinya, dan untuk pendapatan non halal 10%. Ini kriteria saham syariah atau usahanya yang tidak diperbolehkan, misalnya nggak boleh judi, nggak boleh keuangan riba, nggak boleh memproduksi atau mendistribusikan barang haram dan seterusnya. Nah, kemudian setelah disaring seperti itu, maka muncullah yang namanya DES, Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah sendiri ini diterbitkan oleh OJK dan hasil rapat pleno dengan DSN MUI setiap 6 bulan sekali. Direview setahun 2 kali, bulan Mei dan bulan November, untuk efektif 1 Juni dan 1 Desember. Tapi ada juga daftar efek syariah yang insidental ketika ada saham-saham yang baru terbit atau baru terdaftar di bursa atau yang kita kenal dengan IPO ya, Initial Public Offering. Kemudian indeks saham syariah kita mengenal ada 3. Yang pertama yang paling tua adalah JI, Jakarta Islamic Index tahun 2000. Ini memuat 30 saham paling liquid. Kemudian ISI ini 2011 memuat hasil screening yang tadi, jadi ini bisa berubah-ubah. Yang sekarang yang terbaru ada di 450-an teman-teman. Tadi kalau JI itu udah fix 30 gitu ya. Kalau yang isi itu 450 karena ini adalah semacam stock universe-nya atau istilahnya semesta saham untuk yang syariah gitu. Jadi kalau kita teman-teman cek ya di Bursa Efek Indonesia itu sekarang per Oktober itu ada 712 saham.
tersebar di 9 sektor. Nah, dari 712 saham itu 450 lebih itu sudah digolongkan sebagai saham syariah. Nah, yang 450 itu termasuk isi, semuanya isi gitu ya masuknya. Nah, ada juga yang baru 2 tahun namanya J70. J70 ini adalah saham syariah yang disaring dari isi begitu 150 yang dengan market dengan pasar kapitalisasi terbesar, kemudian disaring lagi menjadi 70 yang paling liquid. Liquid ini paling mudah jual beli karena transaksinya bisa lebih dari berapa miliar per hari gitu. Cara mulainya gampang teman-teman. Saya kira saya mau tanya dulu nih Kang Vicky, kalau di UPI sudah ada galeri bursa kah? Kurang tahu Kang. Tak apa ya. Soalnya maaf Kang, soalnya saya mahasiswa Polban. Jadi Oh, nya. Jadi komisariatnya ikut ke situ ya? Ya, ikut ke UPI. Oke. Tumrehan bisa menjawab Tumrehan. Oke, nanti aja di Belum ada, Kang. Oh, belum ada. Oke. Nanti boleh ini kalau memang sudah siap nanti bisa kita bantu dihubungkan dengan Bursa Efek Jawa Barat untuk membuka galeri. Boleh langsung misalnya galeri syariahnya juga boleh atau galeri yang biasa juga boleh. Siap, Kang, siap. Oke, nanti bisa kita bantu ya. Nanti saya hubungkan dengan orang bursa karena kebetulan saya kalau dengan Bursa Efek Jawa Barat kan sudah sering kerjasama ya atau sering ngobrol gitu karena memang kita basisnya kan di Jawa Barat, jadi sebisa mungkin memprioritaskan yang di Jawa Barat. Oke, jadi teman-teman kalau mau jadi investor saham yang pertama yang dilakukan adalah membuka rekening efek tentunya. Kenapa? Karena kalau kita mau jadi nasabah bank kan pasti bikin rekening dulu di bank gitu ya. Nah, kita juga kalau jadi ingin investor saham berarti harus buka dulu rekening saham, rekening efek gitu. Nah, kita bisa lakukannya dengan mendatangi, kalau di Bandung banyak. Di Bandung itu kalau saya nggak salah kebanyakannya di Jalan Asia Afrika tuh kantornya. Kemudian juga di Cianjur bahkan sampai hari ini belum ada ya untuk perusahaan efek gitu. Jadi saya itu jadi investor ketika sampai hari ini pun nggak ada kantor broker di Cianjur ya. Jadi dan sekarang lebih dipermudah dengan adanya simplifikasi online, artinya teman-teman bisa daftar dengan menggunakan gadget gitu, tidak perlu datang ke sekuritasnya. Dulu saya waktu jadi investor pertama kali tahun 2007 itu sampai mengirimnya lewat pos gitu karena nggak ada di Cianjur cabangnya gitu ya. Nah kalau sekarang bisa lewat HP, kemudian juga install aplikasinya, kemudian saya itu bisa daftar. Nah, kemudian setelah membuka rekening efek, nanti teman-teman akan mentransfer sejumlah dana untuk bisa dibelikan saham. Jadi transaksinya bisa sendiri, bisa dengan by phone. Tapi by phone sekarang sudah jarang karena sudah hampir semuanya online. Jadi teman-teman bisa langsung sendiri. Nah, inisial depositnya bisa berbeda-beda di setiap sekuritas. Sekuritas itu ada 100 lebih ya di Indonesia itu. Ada yang mulainya cuma 100.000, ada yang mulainya harus 5 juta, ada yang di 10 juta dan bervariasi gitu. Ada juga yang tanpa deposit gitu. Yang penting punya akun dulu, nanti setelah punya akun baru transfer. Itu berbeda-beda tiap kebijakan tiap broker. Nah ini yang kita kenal dengan sistem online trading syariah, diperkenalkan tahun 2011. Yang membedakannya apa? Di sistem online trading syariah ini kita tidak bisa beli saham-saham konvensional. Misalnya kita beli saham Bank BRI itu nggak bisa. Kita beli saham MLBI ya, multi bintang, sahamnya Bir Bintang, atau DLTA, Delta Jakarta, sahamnya Ankerbir, nggak bisa gitu. Bahkan saham HMSP pun, HM Sampurna di Samsu nggak bisa karena rokok dinyatakan tidak syariah, dipatwakan non halal gitu. GGRM, HMSP, Gudang Garam, HM Sampurna, WIM, Wismilak, kemudian RMBA, Bentul. Terakhir itu ITIC, Indonesia Tobacco gitu, apa sih produknya saya lupa. Jadi rokok nggak masuk. Nah, jadi kalau yang pertama, yang kalau kita masuk sistem online trading syariah itu tidak bisa beli saham non syariah. Yang kedua, tidak bisa beli meskipun saham syariah ketika mekanismenya nggak syariah. Misalnya gini, dalam syariah nggak boleh margin. Margin itu kita dikasih utang sama sekuritas sampai 2-3 kali lipat, tapi berbasis bunga. Nah, ketika berbasis bunga itu kan riba. Jadi misalnya gini, sahamnya kita beli sahamnya Kalbe Farma. Kalbe Farma itu syariah. Tapi kita modalnya cuma 1 juta, belanja Kalbenya 1 juta 100.000 misalnya. Itu nggak bisa. Pasti ditolak oleh sistem. Tadi juga saya mundur lupa
pembelian saham itu minimal satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi sebenarnya beli saham itu jauh lebih murah ketimbang beli semangkok mie ayam. Semangkok mie ayam 15.000, bakso itu semangkok mie ayam 15.000, tapi saham itu bisa dibeli dengan 5.000. Karena ada saham yang harganya Rp50 per lembar. Jadi satu lotnya cuma Rp5.000 gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah ada anggota bursa atau sekuritas atau broker yang sudah menyediakan SOTS atau sistem online trading syariah. Ada 16 per tahun 2020 kemarin. Teman-teman boleh cek ya, ini selalu diupdate di DSN-MUI. Jadi ada Dana Reksa, Kresna, Oso, Mandiri, MNC dan seterusnya. Silakan nanti dibaca. Ini saya share nanti presentasinya ya, teman-teman. Siap, Kang. Nah, ini mungkin ini udah mulai masuk ke statistik nih. Jadi saya meriset dari 2011 ke 2019 IHSG itu tumbuh 65%. Dari 3.800 ke 6.300. Kemudian indeks saham syariah Indonesia itu naiknya hampir 50% ya, 49,8 dari 125 ke 188. Kemudian yang terakhir Jakarta Islamic Index itu naiknya 30%, 537 ke 698. Nah, teman-teman mungkin nanya, kenapa sih emang return-nya indeks syariah nggak semenarik atau nggak sefantastis IHSG atau saham secara keseluruhan? Teman-teman, indeks saham gabungan itu semuanya ada, perbankan ada, rokok ada, yang itu adalah pengerek dari pasar Indonesia. Sementara ISI itu nggak bisa beli rokok, nggak bisa beli bank. Maka ISI hanya fokus di saham-saham makanan yang cenderung defensif dan saham-saham telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, Excel yang juga tidak terlalu signifikan pertumbuhan. Tapi ini juga sudah sangat lumayan moderat ya, dalam 8 tahun tumbuh 60%. Saya ada punya penelitian yang menarik. Jadi ini kebetulan teman saya satu kelompok. Jadi saya juga baru ngeh ketika saya cari iseng bulan Juli kemarin itu, saya iseng cari kata kuncinya perbandingan kinerja saham syariah dengan saham konvensional. Akhirnya nemu jurnal ini dan ternyata yang buat tulisannya itu teman satu kelompok ketika saya tes seleksi LPDP. Nah, saya kan alhamdulillah tahun 2013 sampai 2015 dapat kesempatan dari LPDP untuk melanjutkan magister. Nah, di kelompok saya itu ada yang namanya Bang Al-Wahidin ini. Nah, sekarang beliau dosen IAIN Kendari. Insya Allah minggu depan kita kolaborasi untuk seminar di sana. Mungkin Selasa atau Kamis minggu depan ya. Jadi saya diminta untuk ngisi tentang saham syariah. Uniknya beliau ini sebenarnya dulu ketika S1-nya itu di Universitas Haluo ya, Unhalu Kendiri ya, bukan halusinasi. Haluo Oleo gitu. Itu beliau ngambilnya TIK. Tapi S2-nya dia ngambilnya ekonomi ya. Jadi ya gitulah, kita itu memang kadang seperti saya lah, bahasa Arab, ngajar bahasa Arab, lulusan bahasa Arab, nyasab di sahamnya. Jadi kita sama-sama tersesat nih ceritanya. Tapi beliau ini sering pernah juara penulisan karya ilmiah OJK khusus tentang pasar modal syariah. Dan ini salah satu hasil penelitiannya. Jadi menurut beliau bahwa kinerja saham syariah memang selalu tertinggal dengan saham konven, atau kinerja porto saham konvensional mengungguli saham syariah. Tapi ketika masa krisis muncul, nah ini mungkin ada kaitannya dengan judul besar kita ya, kinerja saham syariah di masa pandemi. Justru ketika krisis muncul itu, saham syariah lebih stabil dan lebih tahan krisis. Ini penelitian beliau tahun 2011 sampai 2015. Nah, kebetulan tahun ini saya juga melakukan riset, tapi risetnya nggak seperti beliau lah. Beliau mah dijadikan jurnal, kalau saya mah enggak ya, cuman dijadikan bahan materi seperti begini aja. Jadi saya juga melakukan penelitian dari Januari sampai waktu itu sampai bulan Juni kalau tidak salah. Ternyata saham-saham yang paling tahan krisis, perusahaan yang tahan krisis adalah perusahaan syariah, perusahaan yang dinyatakan sebagai saham syariah. Kenapa? Karena saham syariah ini berbasisnya consumer goods dan telco. Sektornya consumer goods dan telekomunikasi, yang mana dua sektor itu adalah sektor yang paling bertahan di masa pandemi. Kenapa? Karena orang masih butuh makan. Orang boleh berhenti beli mobil tapi nggak bisa berhenti beli mie, apalagi mahasiswa kan gitu ya. Dan beli promah gitu. Kalau nggak ada mie, ya makan promah kan, seperti itu, supaya ganjel lapar ya. Kemudian orang mungkin boleh berhenti beli properti tapi nggak bisa berhenti beli pulsa, nah atau beli beli data gitu.
buat bisa berkomunikasi, apalagi di masa pandemi seperti ini kan kelas pun daring gitu. Seperti saya juga sekarang di sekolah modanya moda daring gitu ya, 2 minggu daring, 1 minggu tatap muka kalau diizinkan, kalau tidak ya daring terus. Karena daring terus kan yang dibutuhkan adalah data, dan data ini terkait erat dengan saham-saham yang berbasis telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, dan XL Axiata gitu ya. Kalau Friend juga mungkin masuk, tapi Friend ini masih rugi terus ya. Oke, nah dari sini kita bisa melihat, nah ini mungkin jawaban dari malam ini. Lalu, Mang, sektor apa yang diuntungkan dengan adanya pandemi? Kita bisa lihat dari siklus atau dari infografis yang ada di depan teman-teman semuanya. Ini sering saya ulang ya, karena materinya kan gini-gini aja kalau di masa pandemi. Yang paling pekat merah adalah yang paling terdampak negatif, dan yang paling pekat hijau adalah yang terdampak positif. Jadi kita bisa lihat bahwa yang potensial terkena imbas negatif yang paling besar adalah restoran, kemudian wisata, tourism and leisure, ya. Kemudian yang kedua adalah penerbangan dan pelayaran, aviation and maritime. Kemudian otomotif, kemudian konstruksi dan real estate, kemudian tekstil, kemudian layanan keuangan. Kenapa layanan keuangan juga masuk zona kuning gitu atau zona oranye? Karena kan banyak perbankan sekarang yang mulai terancam kredit macet atau rasio NPL-nya naik, atau kalau di syariah rasio NPF-nya, non performing fund-nya juga naik misalnya. Education, contohnya saya lah. Ya, di sekolah juga mungkin sebagian guru juga sekarang banyak yang tidak bisa mengajar, pesantren juga tutup. Yang sebagian kan pesantren itu adalah salah satu misalnya juga roda ekonomi begitu ya. Berapa banyak santri di sana yang misalnya tukang laundry diuntungkan, tukang makanan diuntungkan. Nah sekarang juga bisa tutup. Jadi pendidikan juga salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi, termasuk UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan kita juga sebagai guru ya, yang menjadi output dari UPI itu sendiri. Kemudian ada yang netral. Netral ini adalah oil and gas atau minyak dan gas. Kenapa? Karena ini sangat dipengaruhi oleh perang dagang atau misalnya ya biasalah suhu politik internasional terkaitnya dengan komoditas biasanya. Kemudian mulai hijau itu ada yang mulai diuntungkan seperti CPO ya, minyak sawit. Kenapa? Kemarin ada riset ya, ada riset di awal-awal pandemi di Indonesia itu yang melonjak penjualannya adalah minyak goreng, teman-teman. Dan minyak goreng ini kenapa? Karena orang banyak di rumah bikin masak sendiri gitu ya, bikin makanan sendiri, dan berimbasnya kepada konsumsi minyak goreng yang melonjak. Nah, minyak goreng ini kan dihasilkan oleh minyak sawit, dan minyak sawit ini adalah berbasis perkebunan sawit, CPO kan di situ. Kemudian ada e-commerce. E-commerce ini sangat gencar. Kenapa? Karena sekarang orang menghindari kerumunan, orang menghindari jual beli langsung, tapi lebih nyaman dengan pengiriman paket gitu ya. Belanjanya online. Kemudian ICT ini yang sudah saya bilang tadi tentang komunikasi dan teknologi dan informasi. Kemudian yang paling diuntungkan ada 3 sektor. Yang pertama adalah layanan kesehatan dan pribadi atau kesehatan personal. Kemudian pemrosesan makanan dan retail. Jadi bisnis retail dan bisnis makanan tetap hidup di masa pandemi karena orang itu kebutuhan pokok. Dan terakhir yang paling hijau adalah layanan medis atau layanan obat ya, dan suplai obat-obatan. Makanya kalau teman-teman perhatikan dalam 2 bulan terakhir saham-saham farmasi itu melonjak naik gitu ya, seperti Kimia Farma, Kalbe Farma, dan Indo Farma, karena ada isu vaksin misalnya, ada isu vaksin, ada isu misalnya isu misalnya ada Kalbe juga kemarin mau ada kerjasama untuk misalnya meneliti tentang COVID dan seterusnya. Jadi yang terkait dengan kesehatan sekarang memang sangat diuntungkan. Ini saya lewat. Kemudian, nah kalau ada yang bertanya, Mang, ini ada yang bertanya Japri ke saya gitu. Jadi beliau ini tergiur untuk membeli gitu saham bank yang konvensional gitu. Jadi kalau bagi saya sih memilih saham syariah itu bukan masalah untung saja gitu teman-teman, tapi lebih ke masalah ketenangan hati dan juga keberkahan. Jadi saya tidak pernah tergiur untuk beli Bank BRI, dan kayaknya saya nggak pernah beli Bank BRI dari dulu ya. Tapi saya beli Bank BRI Syariah anaknya. Kenapa? Karena sudah dinyatakan syariah. Terlepas orang bilang kan modalnya juga dari BRI. Tapi ketika sudah dinyatakan sebagai emiten syariah dan disebut emiten aktif, kenapa tidak kita beli? Dan secara return, Bank BRI dari awal tahun udah anjlok drastis ya. Tapi Bank BRI Syariah justru melonjak signifikan. Teman-teman, kalau teman-teman beli BRI Syariah di bulan Maret 2020,
itu harga per lembarnya 135, pernah ketembus 130-an. Artinya cuma modal 13.000 per lot gitu ya. Nah, Agustus kemarin atau September itu nembus 1.020-an. Artinya dalam sekitar 5 bulan lebih harganya sudah naik hampir 9 atau bahkan 9 kali lipat gitu ya. 9 kali lipat seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ABCD. Jadi potensi di saham syariah itu amanah. Amanah itu menjalankan syariat sesuai dengan keyakinan. Berkah hasilnya bukan hanya untuk untung tapi juga untuk amal. Cuan adalah selisih dari harga jual dengan harga beli, dan dividen adalah bagi hasil. Kemudian untuk strateginya ada FATAMA, fundamental, technical, money management. Jadi fundamental bicara what to buy, apa yang dibeli, technical bicara when to buy, kapan momentum untuk beli yang tepat, dan money management bicara tentang how much, how many gitu, berapa saham yang harus dibeli supaya meminimalkan risiko gitu. Karena saham ini adalah high volatility, high return gitu ya. Jadi imbal hasilnya memang tinggi tapi juga volatilitasnya tinggi. Alhamdulillah di tahun ini Gramedia mengontak saya untuk menerbitkan buku, mengajak saya menerbitkan buku, dan alhamdulillah bukunya sudah beredar di Gramedia dan sekarang alhamdulillah sudah naik cetak untuk cetakan kedua dalam waktu 2 bulan sejak terbit. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengapresiasi karya sederhana ini. Dan demikian apa yang bisa saya sampaikan malam ini. Salam literasi finansial dari saya Mang Amsi di sini. Saya sekarang live-nya dari Tanggeng. Mungkin teman-teman ada yang tahu, yang orang Cianjur. Saya selalu ingat Tanggeng itu jaraknya 142 km dari Bandung. Kenapa? Karena tubuh kilometernya ada di bawah sekolah. Jadi saya selalu melewati itu teman-temannya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Kang Arfian yang sudah menghubungkan saya dengan teman-teman di HMI persiapan PEB UPINI. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Yakin usaha sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mang Amsi telah memberikan materi yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Mungkin untuk selanjutnya kan kita masuk ke sesi tanya jawab. Mangga, silakan. Silakan untuk teman-teman yang mengikuti diskusi, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, langsung saja open mic dan silakan untuk bertanya saja. Silakan, apakah ada? Atau boleh ditulis di chat. Ya, boleh juga ditulis di chatnya, nanti sama moderator dibacakan untuk Mang Amsinya. Assalamualaikum Mas, saya boleh bertanya Mas? Anggit dari Denpasar. Woi, dari Bali. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum Mas Vicky dan juga Mang Amsi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau mungkin di sini teman-teman masih mahasiswa, saya sudah bekerja seorang karyawan. Nah tadi perusahaan saya juga disebut sama Mang Amsi. Saya kerja di Kalbe Pharma. Siap. Betul. Ya, saya sekarang lagi. Ini kan kebetulan saya baru belajar saham itu sekitar, pokoknya di masa pandemi ini, karena saya sering menjalani WFH, jadi sering di rumah. Nah, jadi baru ngerti juga melek masalah finansial, termasuk juga masalah saham. Alhamdulillah. Nah, kebetulan saya pakai sekuritasnya, saya sebutkan, saya pakai Philip Sekuritas. Oh ya. Nah, tapi setelah tadi dapat penjelasan dari Mang Amsi, saya itu belum masuk ke saham syariah. Jadi artinya belum masuk SOTS, tapi saya transaksi selalu syariah. Jadi artinya emiten-emiten yang saya pilih, saya berdasarkan kategori syariah. Jadi kalau yang non syariah seperti perbankan, kemudian rokok dan seterusnya saya tidak ambil. Nah, apakah kalau misalnya saya tetap pakai aplikasi yang konvensional, tidak syariah, itu bagaimana sebenarnya emang ya? Apakah saya harus pindah ke yang memang syariah, pilih poem yang syariah, atau tetap bisa pakai yang sekarang, tapi tetap memilih emiten-emiten yang syariah saja gitu, Mang? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Langsung jawab nih, Kang. Yap, langsung jawab aja silakan Kang Amsi.
Oke, terima kasih Mas Anggit dari Bali ya. Hebatnya acara di Bandung nanya di Bali ya. Itulah hebatnya teknologi ya. Ya. Jadi dan kebermanfaatan itu seperti itu. Jadi tidak terbatas dan semua orang bisa saling berbagi pengalaman dan pengamalan. Oke, terima kasih Mas Anggit pertanyaannya, saya coba jawab. Jadi terima kasih juga sudah menjadi investor, dan Kalbe Farma memang salah satu saham syariah dan selalu konsisten syariah, karena saya juga meriset dari tahun 2011 sampai tahun 2020 saham mana saja, perusahaan mana saja yang selalu masuk konstituen isi ya, indeks saham syariah. Dan Kalbe Farma adalah salah satunya. Jadi teman kalau yang invest di Kalbe Farma jangan khawatir, itu selalu syariah. Gitu. Kemudian jadi saja di promonya perusahaan Mas Anggit ya, nggak apa-apa. Karena saya juga sering kok beli Kalbe. Saya tuh pernah diuntung, saya cerita juga, bulan Maret kemarin ya, saya pernah nulis sebuah ebook, sebuah free ebook gitu. Maksudnya nanti teman-teman boleh cek, dan mungkin ada sebagian besar juga yang sudah punya di sini. Ebooknya itu membahas tentang bagaimana kejatuhan saham di tahun 2008 yang minus 63% waktu itu. Kemudian juga itu menyeret sebagian besar saham ya, turunnya anjlok gitu. Nah, 2020 kemarin terulang, cuman indeksnya cuma turun 40%, kemarin 43%. Nah, ketika penurunan itu saya meneliti gitu beberapa saham yang jatuhnya sama, dan saya bandingkan dengan 2008, dan saya menemukan bahwa Kalbe Farma itu salah satu saham yang waktu itu anjlok juga. Tapi saya cicil beli di Maret kemarin tuh. Saya nyicil sampai harga 900-an. Begitu. Dan ketika sudah naik ke 1.200 saya jual gitu. Kenapa? Karena udah untung gede gitu. Dalam waktu berapa minggu cuman berapa ya? Saya udah untung 30% dan saya lepas gitu. Saya lepas. Itu salah satu bukti bahwa saham syariah itu menguntungkan gitu bahkan dalam waktu yang tidak lama. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, apakah boleh bertransaksi di sekuritas atau di broker yang belum sebenarnya akunnya sudah ada yang syariah tapi belum masuk? Tidak masalah Pak Kang. Jadi boleh saja di situ dulu, tapi kalau sudah ada SOTS-nya saya menyarankan kan tinggal nanda tangan 2 lembar atau 3 lembar lah, semacam agreement gitu. Jadi nanti minta ke CS-nya, Mbak atau Mas, saya ingin pindah ke syariah, itu bisa. Kenapa? Sebenarnya sih tidak SOTS pun nggak masalah sih Mas Anggit. Cuman masalahnya gini, ketika misalnya kita lupa mau beli saham apa ya gitu, ternyata salah input kan. Nah, kalau SOTS itu sudah pasti akan diblok. Misalnya kita kan kalau perbankan mah jelas ya, kita bisa ngecek lah. Perbankan ada sekitar 90 emiten dan cuma 3 yang syariah, sisanya kan non syariah misalnya. Tapi kan ketika ada saham makanan, kita nggak tahu ini apakah masuk syariah atau tidak. Contoh misalnya apa ya, misalnya Garuda deh lah. Kalau nggak salah Garuda itu sekarang dikeluarkan kalau nggak salah dari syariah, gitu, saham penerbangan. Jadi sahamnya kan tidak masalah, tapi ternyata satu periode itu nggak masuk. Nah, kalau di SOTS itu pasti ditolak. Mohon maaf, saham Anda tidak masuk list syariah gitu. Itu yang membedakannya. Jadi semacam ada notif gitu Mas. Ada notifikasi bahwa kita sedang membeli saham yang non syariah. Atau misalnya ketika Mas Anggit beli saham lebih dari kapasitas cash. Misalnya cashnya 1 juta. Terus belanja 1.100.000, itu pasti ditolak kalau sistemnya sudah trading syariah. Transaksi Anda terindikasi riba gitu. Tapi kalau yang masih konvensional itu enggak, bablas aja gitu. Betul. Bedanya di situ aja sih Mas. Jadi kita lebih tenang dan lebih terjaga. Tadi ada konsep amanah tadi. Jadi SOTS itu memungkinkan kita untuk selalu bertransaksi dan dijaga objeknya, sahamnya itu sendiri, kemudian aktivitas transaksi yang seperti tadi, pakai utang atau yang lainnya. Jadi kalau belum memang ke sana, silahkan bisa sekarang juga nggak masalah. Tapi mungkin effortnya atau usahanya adalah Mas Anggit lebih jeli lagi dan lebih teliti ketika membeli, apakah dari sisi sahamnya atau dari sisi ketersediaan kasnya. Kenapa? Karena yang SOTS itu hanya cash basis, jadi berdasarkan uang kas yang ada. Uang 1 juta hanya boleh belanja 1 juta, nggak bisa 1.050.000 pun nggak bisa, bahkan 1 juta 1 rupiah pun nggak bisa. Itu yang membedakan. Dan itu adalah satu-satunya dan pertama kali di dunia sistem online trading syariah itu hanya di Indonesia. Masya Allah, mantap sekali. Dan itulah salah satu alasan kenapa 2 tahun berturut-turut, bahkan sudah dari sejak 2016 kita selalu masuk the best capital market gitu, Islamic capital market di dunia itu kita. Syariah saham
komunitas yang saya bangun dari sejak tahun 2014 itu juga lahir karena apa ya? Karena keresahan saya ketika ada orang luar negeri itu ingin sangat berminat ingin investasi di syariah, di saham syariah Indonesia. Kenapa? Karena mereka nggak ada di negaranya. Orang Thailand misalnya, mereka nggak ada di bursa, nggak ada indeks saham syariah. Maka mereka istilah Sunda mah kajen itu namanya, bela-belain bikin kitas, kartu izin tinggal sementara supaya bisa jadi investor di Indonesia kan. Dan disitulah saya muncul. Saya harus ngasih tahu ke banyak orang bahwa Indonesia itu juga orang lain juga sudah mulai berminat karena kita adalah pasar yang besar di masa depan. Gitu mungkin Mas Anggit mungkin bisa jawab ya. Oke, terima kasih Mas Amsi. Selanjutnya mungkin Kang Amsi ada pertanyaan dari Kang Jamroni Toib di chat ya. Okay. Bolehkah scalping secara umum syariah Sakam Jamroni di Dubai? Oke, siap. Bang Jamroni saya kenal, beliau ini teman saya dan terima kasih juga sudah membaca buku saya. Bang Jamroni, saya jawab ya, beliau memang tinggalnya di Dubai sekarang di Emirat Arab. Jadi kalau ditanya apakah scalping itu boleh, kembali ke fatwa yang tadi. Jadi saham yang dibeli oleh kita itu boleh ditransaksikan kembali gitu, meskipun penyelesaian akar administratifnya memakan waktu T+2 kalau dulu ya. Kalau sekarang kan sudah elektronik, sudah serahnya itu udah apa ya, udah sangat cepat gitu. Jadi kepemilikan kita sudah berpindah, jadi secara hukum sih boleh gitu. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah apakah ada aspek goror di situ. Goror itu kan naon ya, goror apa itu ya? Goror itu misalnya kita membeli sesuatu tanpa tahu sesuatu itu apa gitu. Jadi sebenarnya ketika kita tahu bahwa saham yang dibeli misalnya gini, TLKM itu adalah kode dari PT Telekomunikasi Indonesia, produknya adalah yang saya pakai sekarang IndiHome atau teman-teman yang punya Telkomsel, itu sampai situ aja udah menghilangkan goror sebenarnya. Kenapa? Karena kita membeli sesuatu yang kita tahu produknya apa. Gitu. Apalagi kalau misalnya dianalisis lebih dalam, oh Telkom ini kemarin mencetak laba-labanya sekian, manajemennya seperti ini, kantor cabangnya di mana aja. Semakin kita mendalami satu perusahaan, semakin kita terhindar dari goror. Jadi sebenarnya sih kalau bagi secara hukum, scalping itu boleh. Gitu. Kenapa? Karena secara kepemilikan sudah jadi milik kita. Tapi yang perlu diperhatikan itu apakah ada aspek goror di situ. Jadi untuk menghilangkan gorornya itu setidaknya kita mengenali apa yang kita beli. Itu mungkin. Bang Zamroni, terima kasih pertanyaannya. Siap. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang ingin ditanyakan kepada Kang Amsi, silahkan teman-teman semua. Boleh nanya Bang? Enggak, silahkan dari Kang Dimas Hadi. Silahkan Kang Dimas Ya, Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas dari Tangerang, Banten. Oke. Saya kebetulan belum pernah mencoba yang namanya saham, tapi saya sebagai pelaku ekonomi di sektor real juga ingin bertanya, apakah saham syariah itu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara sistemik atau tidak gitu? Karena dari pemahaman saya pertumbuhan ekonomi di sektor real jauh lebih baik dalam perputaran ekonomi. Terus juga mengacu terhadap tema pertumbuhan saham syariah di masa pandemi. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, mereka yang belum paham dan memiliki kekayaan di bawah standar itu susah untuk melakukan investasi. Jangankan untuk investasi, untuk kebutuhan atau nasib pun pas-pasan gitu. Paling itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Dimas atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara apakah investasi di saham itu berdampak di bisnis real atau di perusahaan real, sebenarnya kan gini, ketika kita beli saham, ketika beli kepemilikan sebuah perusahaan, kita kan sebenarnya membeli kepemilikan dari sebuah perusahaan yang perusahaan tersebut mempekerjakan banyak orang. Jadi ketika kita beli saham Astra misalnya, kita mungkin di situ memiliki perusahaan yang kinerjanya atau misalnya pertumbuhan perusahaannya itu dibantu atau dipengaruhi oleh tenaga kerjanya, karyawannya yang puluhan ribu gitu. Jadi memang sih secara langsung memang kita tidak
langsung berkontribusi, tapi secara tidak langsung kita membeli perusahaan tersebut, kita juga sama dengan membantu misalnya pertumbuhan dari kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian juga ketika ditanya tadi di masa pandemi gitu, sebenarnya gini, banyak orang yang masih masih berasumsi bahwa saham itu barang mahal gitu. Saham itu barang mahal. Tapi karena itulah kenapa saya tetap berusaha untuk mengenalkan bahwa saham itu semua bisa dibeli semua orang selama orang tersebut cocok profil risikonya dengan saham. Maksud profil risikonya gini, kalau kita memang tidak biasa menahan rugi atau tidak biasa dengan risiko yang rugi 5%, itu mungkin nggak cocok di saham. Tapi kalau seperti saya berani mengatakan bahwa 90% aset saya di pasar modal itu saham. 90% teman-teman. Jadi kalau tadi ada kategori agresif yang cuma 70%, saya 90% lebihnya di saham. Kenapa? Karena uangnya bukan uang dapur gitu. Uangnya bukan uang panas gitu yang setiap hari harus diambil. Kenapa? Karena saya sudah lama nabung di saham. Dan nabung di saham itu bukan berarti uangnya harus banyak ya. Contoh misalnya tadi kita beli, kalau Tangerang nih, karena tinggal di Tangerang kan ada Alam Sutra gitu ya. Alam Sutra Realty itu tadi kalau nggak salah, saya cek ya, Alam Sutra itu harganya 111, artinya cuma 11.000 per lot. Atau misalnya ada Bumi Serpong Damai misalnya ya, itu 780, artinya 78.000. Jadi saya kira sih kalau 11.000, 10.000 itu orang bisa menyisihkan. Kalau memang benar-benar mau investasi, tapi ketika misalnya ada kebutuhan yang lebih pokok, yaitu harus didahulukan. Makanya ketika bicara masalah krisis, yang perlu diperhatikan sekarang adalah dana darurat, emergency fund. Emergency fund, dan itu sebenarnya harus dikajinya jauh-jauh hari gitu. Kenapa saya itu masih bisa bicara tentang investasi, karena katakanlah dana darurat saya sudah saya siapkan, bahkan sebelum ada pandemi gitu kan. Artinya profesi saya guru, dan teman-teman boleh tahu guru itu mungkin ya, puntennya, mohon maaf nih, belum semuanya juga mau belajar tentang finansial kan seperti itu. Tapi karena saya melihat dari fenomena yang ada misalnya di masa pensiunnya seperti apa, saya juga belajar tentang investasi. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa saya lebih cocok di saham. Karena itulah kenapa juga saya memperkenalkan anak-anak saya untuk belajar investasi, baik di reksadana, di saham, atau di tabungan pendidikan. Karena saya ingin mengajarkan pada mereka bahwa harta bisa habis gitu. Tapi keilmuan kita untuk belajar, kemauan kita untuk belajar investasi harus ditanamkan. Saya itu anak 4 dan 4-empatnya sudah punya saham. Meskipun mereka usianya baru 6 tahun. Saya juga pernah kadang ngasih hadiah ulang tahun itu bukan mainan, tapi juga misalnya ini saya kasih 5 lot saham. Saya kasih misalnya berapa lembar reksadana, seperti itu, karena saya tanamkan kepada mereka bahwa ini lebih penting, ini lebih utama. Investasi itu background saya bukan ekonomi gitu, tapi saya belajar tentang ekonomi dengan inspirasi ayat tadi gitu. Dan bagi saya, ketika masa krisis seperti ini, tingkat literasi finansial kita memang akan diuji. Terlepas background kita seperti apa. Tapi yang penting, kalau benar-benar ingin mulai investasi, sebenarnya tidak ada yang mahal dan bisa dimulai dengan yang reksadana sekarang bisa dibeli dengan 10.000 gitu. Reksadana bisa dibeli dengan 10.000, saham bisa dibeli dengan 5.000-an saja. Contoh misalnya, tapi memang kalau 5.000-an sahamnya nggak saya jamin bagus ya. Misalnya banyak yang saham-saham yang juga kurang bagus. Tapi kalau misalnya reksadana itu 10.000 bisa. Jadi anak sekarang pun, anak kecil atau misalnya remaja bahkan mahasiswa itu sebenarnya sudah bisa beli saham. Dan sebenarnya tadi kembali ke niat kita masing-masing, apakah kita mau sedikit menyisihkan sebagian income kita untuk investasi atau tidak. Karena itu kembali ke pilihan masing-masing. Teman-teman, 2007, saya mau cerita sedikit, 2007 minimal pembukaan rekening waktu itu 25 juta. 25 juta itu emas waktu itu harganya 100.000 per gram. Jadi kalau sekarang 1 juta berarti waktu itu minimal deposito 250 juta. Sementara gaji saya ketika saya mulai saham itu 600 ribuan, 700 ribuan. Tapi karena saya punya keinginan yang besar, saya bela-belain minjem untuk bisa belajar tentang saham. Sampai akhirnya depositnya turun 10 juta,
terus gitu ya. Dan akhirnya sekarang 0 rupiah pun bisa. Jadi sekarang pemerintah sudah sangat gencar mensosialisasikan investasi, jangan sampai terjebak lagi di investasi bodong. Kenapa? Karena orang Indonesia itu secara psikologis rata-rata kalau bicara investasi ingin cepat kaya gitu ya, ingin cepat kaya, padahal mah Proses. tidak ada skema cepat kaya kecuali yang akan berakhir bodong. Seperti itu ya, mungkin bisa jawab. Selanjutnya Kang Amsi ada pertanyaan dari Oke. Farija Bahari Fadliani. Silakan Teh Farija Bahari Fadliani mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Amsi. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya untuk tadi dijelaskan terkait resiko dari saham, itu kan termasuk ke Ya. resiko yang tinggi ya, high risk high return. Gimana sih untuk investor pemula supaya bisa analisis fundamental dan teknikal yang sederhana, supaya kita tuh bisa memperkirakan nih saham yang kita tanam itu akan menghasilkan keuntungan atau tidak gitu. Karena kan ketakutan dari investor pemula itu takut merasa rugi ya, sedangkan dana yang kita punya itu masih kecampur gitu antara dana dapur dan juga dana untuk berinvestasi gitu Kang. Oke, Teh Fariza dari mana? Dari Polban Kang. Oh, Polban. Oke, siap. Iya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi kalau ditanya bagaimana strateginya, tadi yang Fatama tadi ya, fundamental, teknikal, money management. Jadi kenapa kita gabungkan itu? Karena ketiganya tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita mau beli sebuah perusahaan, berarti yang harus kita lihat itu adalah fundamentalnya, apakah produknya ada, manajemennya terpercaya, kemudian pertumbuhannya bagus, nah itu fundamental. Dan fundamentalnya penyelamat gitu. Kenapa? Karena ada, kalau cuma teknikal saja, misalnya teknikal itu kan bicara tentang sejarah atau riwayat pergerakan harga dan volume. Jadi tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Tapi kalau fundamentalnya kita tahu, saham ini bagus, jadi meskipun turun itu adalah peluang. Justru kan jarang-jarang kita misalnya dapat contoh tadi ya, saya berikan contoh tadi ketika Maret itu crash, bukan crash satu koreksi gitu, orang lain panik, saya malah nyicil tiap hari itu, nyicil Kalbe Farma, nyicil S Hardware, nyicil Pegas gitu. Saya pernah sampai beli Pegas di harga 600 ketika orang sudah sangat hopeless gitu, naik lagi enggak gitu, saya beli aja nyicil gitu. Kenapa? Karena saya yakin ini enggak ada masalah dengan misalnya manajemennya gitu, manajemennya baik-baik saja misalnya. Ini hanya sekedar sekedar respon pasar aja. Jadi kan kadang kontrarian itu menguntungkan. Kontrarian itu gini teman-teman. Jadi ketika orang lain lepas, ketika orang lain panik jual, saya nyicil beli gitu. Nah, tapi dengan syarat sahamnya, perusahaannya bagus gitu. Kalau nyicil beli di harga yang 50-an sahamnya gak jelas mah ya itu mah sama aja dengan nyimpan uang yang yang akan idle di situ, akan lama di situ gitu. Kemudian yang ketiga yang lebih penting adalah money management. Money management itu sederhana tapi kadang tidak jarang dilakukan gitu, karena orang ada fear and greed, ada takut dan serakah dalam berinvestasi itu. Padahal money management itu sederhana teman-teman. Jadi tentukan harga beli di berapa, siap rugi di berapa, rentangnya di berapa, kemudian kita masuknya berapa lot. Jadi sampai dihitung jumlah lembarnya kita beli itu di berapa supaya aman. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi ada istilah masih tercampur dana dapur dengan dana investasi, mendingan kita mulai dari yang kecil dulu investasinya, yang tidak mengganggu dana dapur, kemudian kita simpan, nabung sifatnya di saham yang bagus. Misalnya yang terjangkau, misalnya kalau saya, ini tapi bukan berarti harus sama dengan saya. Kalau sekarang saya nyicilnya saham apa? Cepat teman-teman boleh dicek, boleh ditebak. Saya nyicil sekarang saham properti gitu. Kenapa? Orang kan lagi putus asa tuh sama properti gitu. Saya beli aja nyicil gitu. Tapi dengan jumlah yang nggak banyak. Kenapa? Karena kalaupun bangkrut saya sudah siap. Kalaupun sahamnya tidak kembali saya sudah siap. Jadi kesiapan dengan risiko itu jauh lebih utama ketimbang kesiapan menakar untung. Karena untung mah gampang. Yang susah itu menahan rugi gitu dan kembali ke pertanyaan awal. Kalau kita tidak siap dengan rugi dalam saham, boleh jadi saham nggak cocok dengan kita gitu. Saya tadi lihat porto saya, itu ada satu saham yang minus 50%. Tapi saya santai aja, kenapa? Kok uang itu nggak dipakai? Karena saya sampai ditegur sama sekuritasnya, ini kemungkinan akan jadi dormant account gitu, karena udah 6 bulan nggak ada aktivitas. Sampai lupa gitu, saya sampai lupa ada rekening saham di satu sekuritas. Tapi karena tadi uang yang sudah tidak diingat, jadi santai aja gitu. Kalaupun belum naik nggak masalah. Seperti itu ya. Eva mungkin bisa jawab ya. Enggak.
Mau tanya lagi kan lanjutannya, kalau misalnya tadi berarti di analisisnya itu apakah bisa secara sekilas untuk misalnya yang baru pemula, atau ada waktu tertentu harus ditarik ke 1 tahun belakang nih kinerja dari perusahaannya dari sisi financial report sama manajemennya, atau misalnya dikira-kira aja dari berita yang ada, atau gimana Kak? Pertanyaan menarik Teh. Jadi sejarah itu memang menjadi salah satu patokan, riwayat perusahaan itu menjadi patokan kita masuk di satu perusahaan. Di buku saya nulis misalnya 7 saham syariah yang pertumbuhannya melebihi indeks itu sendiri. Jadi saya riset dari tahun 93 sampai tahun 2019. Jadi berapa tahun tuh? Hampir 26 tahun saya riset gitu. Jadi nanti bolehlah dibaca saham-sahamnya apa aja gitu. Dan saya juga pernah share di blog ya. Pernah share di blognya, nanti teman-teman boleh cek di syariahsaham.com. Saya sering nulis insight saya di situ. Nah, untuk pertanyaan tadi, ya kita harus melihat minimal 5 tahun ke belakang. Dan ada beberapa saham yang memang tumbuh. Kita juga kemarin, teman-teman boleh cek di Instagram kami di saham. Kita juga membuat misalnya 7 saham syariah yang masih tumbuh di masa pandemi, gitu kan. Menurut saya itu bisa dijadikan salah satu patokan bahwa ini ada saham yang terus tetap tumbuh meskipun di masa krisis, dan itu menjadi salah satu nilai plus bagi perusahaan itu sendiri bahwa dia masih bisa bertahan, masih bisa survive gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya bukan nebak, saya memprediksi itu kita lihat prospek gitu. Prospek kedepannya seperti apa? Misalnya sekarang yang lagi ramai dibicarakan adalah saham-saham farmasi. Kenapa? Karena terkait vaksin misalnya. Tapi ya tadi kalau berdasarkan rumor itu harus siap dengan volatilitas gitu. Misalnya rumornya lagi bagus, sahamnya naik, lagi turun. Nah, yang kira bisa dibohongi itu kinerja. Kalau kinerja itu kan aktual ya, faktual, ada datanya. Tapi kalau prospek itu kan sifatnya subjektif dan masih belum terjadi gitu. Tapi kalau seperti saya tadi beli saham properti itu benar-benar proyeksi ke depan, dan juga cenderung misalnya masih subjektif gitu, bukan karena secara realnya memang lagi rugi gitu. Tapi ketika rugi ini memang karena pandemi gitu. Secara manajemennya masih bagus, kemudian kalau properti itu saya lihat land bank itu tanah yang belum terjual, tanah yang belum terjualnya masih banyak, karena potensinya lebih besar. Tapi ya tadi nyicil aja belinya, bukan beli sekarang besok ingin naik, bukan itu, tapi nyicil, turun naik lagi, turun tambah lagi gitu. Apalagi kalau saham-saham yang dividennya menarik seperti itu. Jazakallah khairan Kang Amsi. Sami-sami. Iya benar. Siap. Mungkin telah terjawab ya Teh Parija pertanyaannya. Mungkin Kang Amsi pertanyaan terakhir mungkin ya. Boleh, siap. Karena melihat waktu juga. Ada dari Kang Guntur, mungkin pertanyaannya bisa dijadikan satu nanti sama Kang atau Ilah. Dari Kang Guntur itu bagaimana cara membuka rekening saham ya Kang. Terus mungkin dari Kang atau Ilah, silakan waktu dan tempat kami persilahkan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang mau nanya ya kan, sekarang kan lagi ngebahas pengesahan Omnibus Law nih ya. Kan itu apakah bakal jadi sentimen berita buat IHSG, kenaikannya ataupun penurunannya itu enggak? Mau nanya itu aja sih. Apakah bakal jadi sentimen berita yang buat kenaikan IHSG ataupun penurunannya sih? Makasih Kang. Oke, terima kasih. Kang Atoila, saya belum banyak baca tentang Omnibus Law ini, tapi setidaknya gini, kita sebagai investor retail ya, maksudnya pedagang yang eceran lah, bukan pedagang besar gitu. Yang paling penting bagi kita sih adalah bereaksi terhadap pasar. Misalnya ketika besok ternyata sahamnya pasarnya anjlok, kita udah siap dengan strateginya seperti apa. Tapi kalau misalnya itu adalah sesuatu yang sifatnya bola salju, yang maksudnya berpengaruh terhadap banyak sektor, kita juga perlu pertimbangkan lagi. Jadi secara analisisnya sih kita bisa top down approach, misalnya dari kebijakan pemerintah seperti apa, kemudian ke bawahnya game changingnya seperti apa. Nah, yang penting saham yang kita beli itu kira-kira terimbas oleh itu atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya imbasnya sedikit ya nggak masalah. Jadi teman-teman nanti juga boleh cek imbas COVID itu juga bisa teman-teman cek gitu. Di laporan bursa, di laporan perusahaannya. Jadi ketika sebuah perusahaan memutuskan go public di Bursa Efek, maka semua kinerjanya bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, dan bisa kita kritisi.
karena udah go public. Termasuk misalnya dampak pandemi COVID kemarin tuh bursa meminta kepada seluruh saham seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa itu harus menjelaskan bagaimana dampak dari COVID, misalnya penjualan turun berapa persen itu ada. Jadi, nah juga mungkin karena sekarang lagi rame yang Omnibus Law itu, kita lihat juga apakah itu berimbasnya ke sektor mana saja. Kemudian di sektor tersebut apakah ada saham kita atau tidak. Kalau tidak ada ya santai aja gitu, tidak terlalu reaktif juga gitu. Dan kalau kita sudah punya sistem trading sendiri itu juga kita tahu kapan misalnya harus beli, kapan harus jual, karena kita sudah pada akhirnya ya teman-teman, pada akhirnya kita udah punya apa ya, semacam feeling gitu, feeling yang kuat gitu. Misalnya kalau begini ya santai aja gitu. Dan tadi selama uangnya bukan uang pinjaman, bukan uang margin, bukan uang orang, kita santai saja. Kalau misalnya ingin agak lama nyimpennya nggak masalah, bersabar. Tapi kalau ingin butuh buat cash flow, kita jual dulu nanti masuk lagi. Jadi semua berpulang kepada profil risiko dan tipikal investasi atau trading masing-masing. Itu Bang Anto. Masih Kang, siap. Nanti dilihat-lihat lagi ininya. Boleh ya, siap. Oh ya, satu lagi ya, untuk membuka rekening, teman-teman boleh daftar ke tempat terdekat di Bandung atau gimana, atau nanti boleh cek di mulaisaham.com. Kebetulan itu adalah website kita yang punya syariah saham, punya saya itu dan teman-teman. Saya timnya bertiga ya, saya Kang Adi, Evan, saya di sini di hutan di Cianjur, Kang Adi di Ragunan dekat hutan juga, dan Kang Evan di New Zealand di Auckland sedang menyelesaikan tesis magisternya di sana. Jadi alhamdulillah kita bertiga itu berjauhan. Jadi mulai saham itu yang ngurusnya Kang Adi gitu. Kalau saya sih bagian gini, bagian jalan-jalannya gitu. Untuk urusan teknisnya Kang Adi. Kalau urusan edukasi, urusan website development ada Kang Evan dari Selandia Baru gitu. Jadi kita bertiga tetap bersinergi untuk kontribusi untuk edukasi saham syariah di Indonesia. Kemudian juga untuk teman-teman yang mau belajar saham syariah nanti boleh ikut di kelas gratis kita namanya Ikhlas ya. Jadi Ikhlas itu kan singkatannya Ikhlas, kelas online. Tapi sekilas juga terbaca Ikhlas gitu kan. www.sahamsyariah.id, saya tulis di chat ya. Teman-teman daftar di situ, belajar dari dasar, silakan dipelajari dulu. Kalau sudah ngeh dengan saham, boleh masuk di Mulai Saham. Mulai Saham itu bagaimana cara mulai saham untuk menjadi nasabah di satu sekuritas. Kemudian juga ada di syariahsaham.com untuk portal seluruh berita yang ada. Kita juga aktif di medsos, di Instagram, di Twitter, di fanpage, dan di akun-akun lainnya supaya edukasi dan sosialisasi saham syariah itu lebih gencar lagi, dan banyak orang yang merasa tercerahkan atau merasa ada manfaatnya dari apa yang kita share selama ini. Mungkin itu Kang Vicky. Siap, terima kasih Kang Mangsi. Melihat waktu juga ya, sudah jam 21.28. Acara selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat. Mungkin ya Kang Mangsi. Enggak, siap. Silakan kepada Bitmail mungkin bisa ditampilkan secara seremonial. Ya, dengan ini mungkin ya Kang ya, terima kasih telah memberikan banyak edukasi kepada teman-teman semua tentang saham dan bagaimana kita melek terhadap investasi. Terima kasih banyak. Mungkin ini Kang sertifikat dari Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Persiapan Pendidikan Ekonomi Bisnis diberikan kepada Kang Asep Muhammad Saiful Islam. Terima kasih semuanya, terima kasih HMI Komisariat Persiapan ya, Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI. Terima kasih sudah memberikan kesempatan malam ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat buat semuanya, dan salam sukses buat semua. Amin. Terima kasih Kang Amsi. Akhirnya kita telah di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat pula diaplikasikan di nyata, karena investasi merupakan hal yang sangat penting, apalagi masih di usia muda. Mungkin cukup sekian dari saya. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai, beriman berilmu beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Amsi dan juga teman-teman semua.
Sami-sami, atur nuhun, sedaya.